Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen operasi dan desain produk dan jasa. Perkenalkan, saya Ismawati selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama ada desain produk. Desain produk terdapat ide dan gagasan dari produk bisa berasal dari sumber internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Sumber internal munculnya ide dan gagasan produk dan desain dapat diperoleh dari pekerja, bagian pemasaran, dan bagian penelitian dan pengembangan. Pekerja dapat menjadi sumber ide yang besar karena jumlah pekerja yang banyak. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat desain produk, antara lain menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam produk dan jasa yang dibutuhkan, memperbaiki barang dan jasa yang sudah ada, mengembangkan barang dan jasa baru, memformulasikan dan merumuskan kualitas tujuan, merumuskan target biaya, menyusun dan melakukan uji pada prototype, dan yang terakhir mendokumentasikan spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua ada analisis produk berdasarkan nilai. Manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal itu merupakan prinsip Pareto, yakni fokus pada permasalahan yang banyak tetapi sepele, yang diterapkan pada bauran produk. Sumber daya diinvestasikan pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, bukan pada yang banyak tetapi sepele. Kontribusi yang rendah dari produk tertentu jika dilihat persatuan mungkin akan tampak sangat berbeda jika itu mempresentasikan sebagian besar nilai penjualan dalam perusahaan. Analisis produk berdasarkan nilai atau product by value analysis mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar individu masing-masing produk dari perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Kontribusi rendah per unit dari satu produk tertentu mungkin akan terlihat sama sekali berbeda jika ia mewakili sebagian besar penjualan perusahaan. Adapun yang ketiga yaitu menghasilkan produk baru. Karena produk-produk biasanya mati, yang tidak diperlukan harus dibuang dan digantikan. Karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk-produk baru. Definisi dan desain harus dilakukan terus-menerus. Adapun peluang produk baru dalam pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan, budaya organisasi inovatif, penelitian dan pengembangan agresif, kepemimpinannya kuat, bonusnya bersifat formal dan pelatihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua atas nama Saudari Astrawati Rigu. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Astrawati Rigu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ismawati, di mana materi selanjutnya membahas tentang pengembangan produk baru. Di sini sebuah strategi pengembangan produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan, dan juga sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi juga di masa depan perusahaan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan produk baru. Terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, pencarian gagasan. Yang kedua, seleksi produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Yang keempat, pengujian. Dan yang kelima, desain akhir. Kemudian materi selanjutnya membahas tentang permasalahan desain produk. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu, desain yang tangguh. Di sini produk dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk akhirnya. Yang kedua, desain moduler adalah desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Yang ketiga, computer aided design. Maksudnya adalah penggunaan secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk.
Yang keempat, computer aided manufacture, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima, teknologi virtual reality, yaitu bentuk komunikasi virtual di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Yang keenam, etika dan desain ramah lingkungan. Tujuannya untuk mengembangkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan, meminimalkan limbah bahan baku dan energi, mengurangi kewajiban terhadap persoalan lingkungan hidup, meningkatkan efektivitas biaya dengan mematuhi peraturan lingkungan hidup, dan agar dikenal sebagai perusahaan yang baik. Kemudian yang ketujuh, analisis nilai. Suatu tinjauan atas produk yang berhasil, yang dilakukan selama proses produksi. Kemudian materi selanjutnya membahas tentang persaingan berdasarkan waktu, yaitu persaingan yang dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melemparkannya ke pasar. Pada saat ini telah diperkenalkan 3 strategi pengembangan eksternal yang sering digunakan perusahaan besar, yaitu pertama, membeli teknologi dengan cara mengakuisisi perusahaan, yang kedua, usaha patungan, dan yang ketiga, aliansi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Andini Taufik. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi selanjutnya yaitu mendefinisikan suatu produk. Nah, definisi barang dan jasa dari segi fungsinya yaitu apa yang dapat dilakukan olehnya. Kemudian, produk tersebut dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Manajemen biasanya mempunyai beragam pilihan bagaimana sebuah produk dapat mencapai tujuan fungsionalnya. Sebagai contoh, saat jam alarm diproduksi, aspek desain seperti warna, ukuran, dan alokasi tombol dapat membuat perbedaan mendasar pada kemudahan produksi, kualitas, dan penerimaan pasar. Spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produk dapat berlangsung secara efisien. Peralatan, tata letak, dan sumber daya manusia tidak dapat ditentukan hingga produk telah ditetapkan, dirancang, dan didokumentasikan. Oleh karena itu, semua produk harus mendefinisikan produknya dengan baik. Pada sebuah produk lebih kompleks, sebuah daftar bahan baku barang merupakan bagian dari unit selanjutnya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dalam pembuatan produk jadi. Kemudian, dokumen untuk produksi. Saat sebuah produk dipilih dan didesain, produknya dibantu oleh dokumen yang bermacam-macam. Beberapa dokumen yang dikaji secara sekilas antara lain, gambar perakitan, memperlihatkan gambar produk yang terlepas atau komponennya. Kemudian diagram perakitan menunjukkan bentuk skematis bagaimana sebuah produk dirakit. Kemudian lembar rute, mendata operasi yang dibutuhkan, perintah kerja, instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu, kemudian engineering change notice, mengubah suatu aspek definisi produk atau dokumentasi. Kemudian, desain jasa. Merancang produk jasa merupakan tantangan karena jasa pada umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Terdapat beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan pertama, alasan peningkatan produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain maupun pengantaran produk jasa menyertakan adanya interaksi pelanggan. Kemudian pendekatan kedua adalah memodularkan produk sehingga kustomisasinya dilaksanakan pada perubahan modul. Strategi ini menjadikan modul dirancang sebagai kesatuan standar yang tetap. Kemudian pendekatan ketiga pada desain jasa adalah membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasikan bagian-bagian yang menyebabkan otomatisasi atau pengurangan interaksi dengan pelanggan. Kemudian pendekatan keempat adalah untuk memfokuskan desain pada apa yang disebut moment of truth. Jadi itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.